Jadi sebenarnya dua-duanya itu anti radiasi dan anti UV, dua-duanya sama-sama mengurangi paparan blue light. Blue light itu adalah cahaya yang ada di sebagian besar adanya di matahari, sinar matahari. Nah itu kalau untuk ngeblok itu namanya UV. Tapi kalau yang untuk anti radiasi itu untuk ngeblok blue light yang dibuat oleh manusia. Karena blue light juga bisa dibuat oleh manusia di gadget, laptop, handphone, televisi, lampu. Nah, untuk mengurangi paparan blue light dari matahari dipakai yang anti UV. Kalau dari gadget dipakai yang anti radiasi. Dua-duanya bagus. Itu yang tidak didapatkan di lensa yang biasa. Bener nggak sih pakai kacamata terus-menerus bisa mengurangi minus pada mata? Enggak, mitos besar itu ya. Iya. Minus itu bakalan selamanya, Dok. Jadi nggak ngurangin, nggak juga nambah. Oh, nggak nambah juga. Enggak. Kalau nggak pakai kacamata gitu nggak akan cuma nambah enak juga. aja, enggak. Oh gitu. Sama juga kayak makan wortel. Nentuin yang nambah tuh apa sebenarnya? Sebenarnya ya, kalau kita mau minusnya nggak cepet nambah, kita tuh harus lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Di luar ruangan. Lihat yang hijau-hijau. Yang cantik-cantik, yang hijau. Duit dong yang hijau-hijau. Iya. Enggak, maksudnya tapi bener yang hijau-hijau, maksudnya melihat ke arah yang jauh, terus mata kita mendapat paparan dari cahaya matahari. Karena saya gitu disaranin 1-2 jam. sama dokter mata tuh sering lihat yang hijau-hijau kayak sawah. Sebenarnya ngelihat jauh sih. Ngelihat jauh. Soalnya kalau ngelihat yang hijau-hijau kalau di kota bingung juga ya. Gersang. Iya, gersang gitu. Kalau di Palmerah sih masih enak, kalau di mana-mana masih dijaga. Karena pendiri kita Pak Oyong itu benar-benar mencintai lingkungan. Al-Fatihah buat Pak Oyong. Kita apa namanya? Kalau minus bisa berkurang nggak tapi? Enggak. Enggak. Maksudnya dengan pemakaian kacamata atau kemudian hari berkurang? Iya, kalau kemudian hari berkurang mungkin aja bisa. Tapi kalau dengan kacamata nggak bisa ya. Kalau pakai kacamata terus-menerus atau jarang pakai kacamata gitu nggak ada pengaruhnya sama minusnya. Demikian juga nih, tambahin nih mitos nih. Ini juga sering ditanyain, "Dok, kalau makan wortel tiap hari minusnya berkurang ya?" Iya kan? Iya. Ada nggak? Nanya nggak? Ada banyak. Enggak, maksudnya nanya nggak? Oh, enggak. Mitos itu enggak ya? Enggak. Aku nambahin juga. Bener kan ya Mas Jose ya? Selalu orang nanya gitu. Minum apa, makan wortel biar sembuh minusnya gitu kan? Masukin air wortel. Kata Mas Jose, air wortel jusnya ditetesin di mata gitu. Kelilipan nadanya itu Mas Jose. Gimana Mas Jose gitu kan? aja deh. Jadi makan wortel bagus untuk kesehatan mata. Tapi tidak mengobati minus matanya. Jadi pengobatan untuk minus mata cuman pakai kacamata atau pakai soft lens atau operasi. Itu yang jadi nggak ada makanan atau apa. Kalau misalnya makannya ini, makannya itu, semua makanan yang baik untuk kesehatan mata baik dimakan, tapi tidak dengan tujuan mengobati mata minusnya. Apa aja yang bisa ngurangin? Operasi, terus apa lagi? Kacamata. Yang bisa mengurangi, Dok? Bukan mengurangi. Mengurangi. Kalau mengurangi ada di luar ruangan. Terus jangan terlalu sering melihat jarak dekat. Bisa mengurangi itu tuh. Jadi minusnya bisa dikurangin. Sebenarnya bukan ngurangin sih, enggak menambah minusnya jadi tambah parah gitu. Kalau mengurangi ya operasi ya. Iya, asik operasi. Ya. Mahal tapi ya. Tapi kalau berada di luar ruangan, terus kalau malam tidurnya gelap, itu bisa menahan lajunya supaya dia nggak tambah minus. Baik. Tidak pakai lampu ya. Benar sekali. Benar nggak sih, Dok? Solusi bebas kacamata itu cuma operasi lasik, bener ya? Tadi udah dikasih tahu ya. Sembuhnya itu pakai kacamata. Masa sebenarnya bukan sembuh sih, dikoreksi. Mata Dikoreksi. minus dikoreksi dengan kacamata atau soft lens atau operasi. Operasi. Masa saya harus jual rumah dulu ya, harus operasi lasik ya? Tadi baru nonton anak jual ginjal untuk beli iPhone. Astaga. Habis itu baru berapa hari iPhone-nya dicopet. Astaga.
jadi bahas yang lain-lain ini ya. Katanya 75 juta lagi, ampun. Ya, itulah dia ya. Bener nggak sih dok, kalau nggak boleh pakai softline dalam keadaan tidur? Iya. Nggak boleh ya. Kan tadi udah dibahas. Kalau ketiduran gitu nggak boleh ya. Kalau misalnya ketiduran, kalau udah bangun ya dibuka. Ya kan gimana? Efeknya kalau bisa iritasi ya kalau sampai ketiduran ya. Iya. Kalau softline bisa dibersihkan pakai air biasa, bener nggak? Enggak bisa, harus pakai cairan khusus. Harus pakai cairan khusus karena di dalam cairan khusus itu tidak hanya gunanya untuk membasahi aja, tapi juga untuk membersihkan, membilas, mendesinfeksi. Karena kan tadi dipakai seharian kemana-mana, ada debu, ada bakteri, ada virus, ada jamur yang bertebaran. Karena udara kita kan nggak pernah steril kan, selalu ada makhluk-makhluk yang kasat, yang halus banget yang kita nggak kelihatan. Nah itu harus dibersihkan dengan cairan mata. Cairan mata. Yang ini jawab cepat aja ya dok, bener nggak sih softline bisa meleleh? Enggak ya. Kayak kalau dibakar meleleh. Iya. Nah, kalau dengan pemakaian normal enggak. Tapi kalau copot bisa. Kalau lagi manggang atau lagi masak kan deket sama panas nggak akan meleleh juga ya. Ya kalau bener-bener di atas apinya ya meleleh. Oke, kita sekarang ke kacamata. Kita menguliti kacamata. Sebelum ke kelebihan kekurangan, saya mau tanya beberapa dulu, boleh? Enggak, ya udah. Kita tutup ya segmennya ya. Ya boleh. Dong. Sebelum pilih kacamata dok, kita kan harus cek mata dulu nih. Itu tuh yang tepat sebenarnya ke dokter mata atau bisa cukup di optik aja? Kalau ke optik tujuannya hanya untuk kacamata. Beli. Maksudnya untuk meriksa ukuran kacamata aja. Tidak yang lain-lainnya. Ukuran berapa kan suka diukur ya matanya. Masalahnya kan kalau kita ke dokter mata dengan ke optik tuh kepentingannya beda. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ke dokter mata, yang diperiksa itu tidak hanya kemampuan melihat aja. Jadi kalau kemampuan melihat berarti ini minusnya berapa, plusnya berapa, silindernya berapa misalnya gitu. Tapi juga diperiksa tekanan bola matanya, saraf matanya, pembuluh darah matanya. Jadi diperiksa secara keseluruhan, lensanya gitu. Tapi kalau di dokter mata kita tidak bisa dapat nasihat. Misalnya di optik bukan di dokter mata. Di dokter mata kita nggak bisa dapat nasihat. Misalnya, saya mau kacamata yang bikin muka saya jadi lonjong gitu. Saya mau pakai softline yang bikin mata saya jadi berwarna hijau misalnya. Itu tuh nasihat-nasihat kayak gitu adanya di optik. Tapi di optik tidak bisa memeriksa yang lain-lainnya kayak tekanan bola mata, saraf matanya, pembuluh darah di matanya. Jadi berbagai pemeriksaan yang menyeluruh di mata hanya bisa dilakukan di dokter mata. Tapi kalau untuk tahu ukuran minusnya di optik aja bisa kan ya? Bisa. Tapi tidak detail ya? Detail. Bukan maksudnya tidak detail sampai ke yang tadi kata doksan, kalau ke dokter mata dapat apa? Tekanan bola mata segala macam itu enggak. Jadi dia hanya mengukur lensanya aja gitu. Tapi pemeriksaannya detail, mata kiri misalnya kalau ada minus berapa, kalau ada plus berapa, silinder berapa, mata kiri, mata kanan, detail. Ini valid sih karena saya pernah cek yang ke dokter mata juga, alatnya macam-macam ya dok ya. Iya. Dicek satu persatu, terus yang pokoknya macam-macam lah ya. Iya, beda kalau sama ke optik juga ya. Oke, jadi sarannya tapi bukan berarti ke optik salah ke dokter mata salah gitu. Dan kalau ke optik kan umumnya gratis ya kalau cuma cek ya. Kalau ke dokter mata sih belum pernah dengar ada yang gratis. Jadi sih sarannya kalau mau BPJS gratis ya. Iya, kalau sarannya kalau mau beli kacamata cek dulu ke dokter mata biar dapat fullnya, habis itu dapat resep baru ke optik gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya dananya terbatas banget hanya bisa ke optik, ya kalau seandainya tidak ada keluhan apa-apa, ke optik terus dapatkan kacamata, kemudian dipakai, terus biasanya kan ada masa penyesuaian beberapa minggu gitu. Tapi kalau udah hitungan minggu kok masih burem aja misalnya gitu ya, masih nggak ada perubahan gitu, jangan-jangan bukan karena minus plus atau silinder, jangan-jangan ada penyakit mata, misalnya jangan-jangan ada katarak. Nah kalau ada katarak mau pakai lensa seapapun nggak akan membaik penglihatannya gitu. Jadi kalau nggak membaik dengan kacamata ya harus mau nggak mau harus ke dokter mata. Nah kalau bicara soal gaya bingkai kacamata, terus juga bentuk lensa, itu punya pengaruh nggak sih dok buat kesehatan mata? Misalkan kita salah nih, harusnya bentuk lensanya seperti ini. Misalkan kalau bingkai itu nggak ada pengaruh ya, mau gaya bingkainya bulat, kotak segala macam nggak pengaruh ya. Itu lebih cuma masalah estetis aja. Jadi karena kan
cocok-cocokan ya. Iya. Ada yang wajahnya mungkin udah kotak, nggak cocok dengan kacamata ini, atau wajahnya lonjong, nggak cocok dengan bentuk ini, cocoknya bentuk ini. Itu lebih ke estetik. Tapi kalau jenis lensanya ya ukurannya harus cocok. Termasuk bentuk lensa kan, kalau bentuk lensa mengikuti bentuk bingkainya kan ya, kayak bentuk bingkai. Itu juga nggak pengaruh ya? Enggak ya. Enggak. Nah, sekarang ke lensa dok. Jenis lensa kan kalau yang saya tahu ya, kalau ke optik sekarang itu kan ditawarinnya kalau nggak lensa biasa, ada lensa namanya anti radiasi sama UV. Itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih antara keduanya dok? Anti radiasi sama anti UV bedanya apa? Bedanya? Nah itu saya lupa lagi ditawarinnya kayak gimana. Waktu itu beli kacamata soalnya udahlah pokoknya yang paling bagus paling murah gitulah ya gitu. Yang bikin saya ganteng gitu. Udah gitu yang penting itu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu anti radiasi dan anti UV, dua-duanya sama-sama mengurangi paparan blue light. Blue light itu adalah cahaya yang ada di sebagian besar adanya di matahari, sinar matahari. Nah itu kalau untuk ngeblok itu namanya UV. Tapi kalau yang untuk anti radiasi itu untuk ngeblok blue light yang dibuat oleh manusia. Karena blue light juga bisa dibuat oleh manusia di gadget, laptop, handphone, televisi, lampu. Nah untuk mengurangi paparan blue light dari matahari dipakai yang anti UV, kalau dari gadget dipakai yang anti radiasi. Dua-duanya bagus. Itu yang tidak didapatkan di lensa yang biasa gitu ya. Iya. Oke, tapi nggak ada masalah tapi umumnya juga. Sih udah disertakan ya. Ya Mas Fose ya? Mas Fose nggak pakai kacamata. Biasa kalau beli kacamata sih udah include sih itu dua-duanya. Enggak, bisa ditawarin mau lensa biasa atau yang plus anti radiasi UV gitu biasanya. Biasanya lebih mahal dikit ya. Iya, lebih mahal dikit ya kan. Benar. Tapi nggak ada masalah juga ya kalau memilih lensa yang biasa ya. Nggak ada, tapi karena ada radiasi maka lebih hati-hati aja. Jadi kalau misalnya make gadget, mbok ya ada istirahatnya gitu. Ya lebih tinggal lebihkan beberapa ratus ribu untuk kesehatan mata ya. Dan itu kan kacamata sifatnya sekali pakai untuk selama-lamanya. Kalau softline kan harus gonta-ganti gitu. Kalau kacamata nggak ada batas pakainya ya, nggak ada ya pokoknya. Selama ukurannya masih cocok, dia belum rusak, belum baret. Karena kacamata bisa baret kalau kita salah. Iya bener. Apalagi kalau ngelapnya pakai tisu. Iya. Kan nggak boleh kan, harus pakai atau kain yang kasar juga sama bisa baret. Jadi harus. Atau kalau naruh nih sembarangan nih di tas ya. Iya. Mak kan suka gitu, bapak-bapak juga suka gitu, males bawa kotaknya kan, ribet gitu kan. Kotak kacamata yang ditinggal, kacamatanya kalau nggak mau dipakai cemplunginnya di tas pluk gitu. Nah itu bisa kegores dengan barang-barang yang ada di tas kita. Kalau kayak ditaruh di meja mah nggak apa-apa dong ya dok ya? Kalau mau ditaruh di meja sebaiknya gagangnya dibuka, jangan ditutup. Oh gagangnya harus dibuka. Dibuka ditaruh di meja. Oke, dan lapnya juga harus lap khusus. Dan jangan kedudukannya. Ya iya, kalau kedudukan hancur nangis kita ya. Berjuta-juta untuk kacamata. Nah sekarang kelebihan kekurangannya dok kacamata. Kacamata itu kalau tadi softline ada mikroplastiknya, kalau kacamata kelebihannya nggak ada. Aman ya. Aman. Dan kalau softline itu kita buang, berarti kita menyumbang pencemaran limbah. Kalau kacamata kan jarang, benar, gitu kan. Benar. Dan kalaupun dia protol dari gagangnya misalnya ada mikroplastik yang terlepas, jumlahnya akan lebih sedikit daripada yang kontak lens gitu. Itu kelebihannya satu. Kedua, makainya gampang. Tinggal pluk, nggak usah tutorial segala gitu. Nggak membutuhkan harus cuci tangan, terus cuci tangannya mesti sabunnya jangan yang ini, ini nggak ribet gitu. Gampang langsung di pluk langsung. Tapi kan ada caranya juga kan nggak boleh satu tangan kan. Jangan. Ya harus dua kan. Dan dua-duanya supaya dia jatuhnya pas dan kacamatanya nggak kalau kita pakai sebelah kan berarti tekanannya cuma sebelah. Itu sama juga kacamata jangan dijadiin bando ya. Kan suka ya dinaikin ke atas. Benar. Nanti jadi meregang gitu, berubah gitu. Jadi ntar narok berdirinya kacamata itu di wajah kita jadinya berubah. Sama gitu. Kadang suka dicoba sama temen kan ada yang mukanya lebar ini kan, gitu. Jangan dicoba-coba gitu ya. Terus kacamata itu juga bisa disesuaikan dengan bentuk wajah. Jadi misalnya, aku mau bikin wajahku kelihatan lebih lonjong atau kelihatan lebih bulat atau kelihatan lebih kotak, itu bisa diakali dengan pemakaian kacamata. Dengan bentuk mukaku kacamata bulat gini cocok nggak dok? Udah ganteng belum, sahabat Sonora? Ya malah ditanya. Ya udah kita lanjut lagi kelebihannya apa? Tunggu tadi kacamata
konon kabarnya orang-orang yang menggunakan kacamata terlihat lebih pintar. Dan yang gajinya gede itu biasanya mitos nih. Kekurangan nih sekarang. Kekurangan. Ya. Belum tadi kan gampang ngirit. Oh iya. Kacamata tuh kan beli udah mau setahun 2 tahun selama ukurannya nggak berubah ya bisa dipakai terus selama nggak pecah, nggak retak, nggak gores. Walaupun harganya berjuta-juta tapi ya kan sekali pakai sekali beli investasi tapi kan. Banyak kok kacamata yang cuma 200.000, 300.000. Iya tergantung. Ya tergantung frame sebenarnya ya kan. Iya, tapi kalau lensanya sendiri udah banyak yang bagus dan murah gitu. Kok gue kayak tukang kacamata. Kayak di Blok M dong. Kayak di Pasar Senen. Terus resiko untuk infeksi, iritasi itu lebih rendah daripada kalau pakai kontak lens. Sekarang gitu kekurangan kan. Dok. Kekurangan ngelihat itu penglihatan. Oh ya nggak bisa penglihatan tepi. Penglihatan tepinya. Jadi kalau ngelihat Mas Jose di depan, maka ngelihat yang samping-sampingnya ini agak kurang jelas gitu dibandingkan kalau pakai soft lens. Terus berat. Beberapa orang ngeluh kalau pakai kacamata capek di batang hidungnya, di telinganya, itu kan di karena kepalanya, biasanya yang gagangnya berat. Yang mengeluhkan berat itu pertama gagangnya berat, kedua lensanya atau kaca ukuran biasanya. Ininya juga nggak tepat atau kacamatanya yang tebel. Iya lensanya kaca kan biasa itu kan bisa berat. Atau biasanya kacamata yang itu kayak atau beban hidupnya berat. Aduh susah kalau itu doksan. Jadi sakit kepala. Sama ini biasanya dikeluhkan tuh kalau kacamata kayak dokter Santi itu yang ada bantalannya. Beda kan kalau kayak saya kan nggak ada bantalannya. Itu biasanya yang sering dikeluhkan orang tuh kayak yang bentuknya ada bantalan tuh. Itu bikin berat juga. Terus, tuh. Kalau misalnya kita lagi minum yang panas atau kita makan bakso gitu kan panas gitu, itu langsung deh kita tiba-tiba nggak ngeliat apa-apa gitu. Ini bakso apa tahu gitu nggak lihat gitu. Bener lagi. Ya kan, tapi kalau pakai softline nggak gitu. Terus kemungkinan untuk keinjek, untuk lebih tinggi. Kedudukan gitu, itu kemungkinannya lebih tinggi daripada pakai softline karena softline kan nempel langsung di mata gitu. Terus ketika aktivitas yang butuh kita mobilitasnya tinggi gitu, itu pakai softline lebih, misalnya main bola atau apa gitu, sports gitu kan, itu lebih gampang pakai softline daripada pakai kacamata. Nah kalau pakai kacamata kan kehajar bola. Boleh dok kalau olahraga tuh pakai softline? Boleh, yang nggak kan boleh. Sekarang ada kacamata olahraga khusus olahraga kan? Iya, dua-dua boleh. Oh softline juga boleh. Kalau kacamata khusus. Kacamata khusus iya olahraga. Tapi masalahnya kalau kacamatanya kacamata biasa, terus olahraganya yang memungkinkan ada benturan, itu kan bisa menghancurkan mata. Apa menghancurkan kacamata? Kacamatanya. Kalau softline misalkan kalau berenang nggak boleh ya sebaiknya. Oh iya berenang. Kalau softline misalkan main bola ke tatap bola, nggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa. Enggak ya. Sepanjang enggak. Ya tergantung juga sih, kalau misalnya yang nendang bolanya kuat banget. Yang nendangnya Cristiano Ronaldo itu, kan. Iya makanya pakai softline nggak pakai softline juga memar itu mata gitu. Jadi agak susah jawabnya itu pertanyaan. Sebelum kita ke pertanyaan pendengar, inti dari pembicaraan ini adalah sebenarnya lebih cocok mana sih dok? Lebih kan ini ceritanya kita versus nih duel. Sebenarnya lebih cocok dan lebih rekomendasi mana sih, kita pakai kacamata atau softline, atau mungkin kalau nggak bisa dijawab dalam kondisi apa deh yang kira-kira cocok kalau pakai softline? Kalau kita budgetnya terbatas, kita nggak ada kewajiban untuk tampil tanpa kacamata karena beberapa pekerjaan ada yang nggak boleh pakai kacamata gitu. Nah kalau misalnya semuanya nggak ada keberatan, pilih pakai kacamata. Tapi kalau seandainya orangnya aktif, terus misalnya dia nggak suka pakai kacamata, budgetnya lebih gitu, dia suka bereksperimen dengan kontak lens gitu, monggo aja. Jadi sebenarnya nggak ada tergantung pilihan, tergantung kantong, tergantung macam-macam hal, tapi dua-duanya sama-sama baik. Cuma kalau pakai kontak lens, kalau matanya lagi meradang, lagi iritasi atau lagi merah, infeksi gitu, sebaiknya istirahat dulu, pakai kacamata dulu. Jadi pemakai kontak lens sebaiknya punya kacamata cadangan. Dan secara jangka panjang juga dua-duanya aman ya? Aman ya. Oke.